Sorry guys, gue lagi nggak fit banget. Cuman ada satu tema yang menarik banget gue pengen sampaikan ke teman-teman yang ada di rumah sekarang. Dan mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa ngasih komentar di kolom komen di bawah ini setelah penjelasan ini juga. Nah, sebenarnya gue pengen ngebahas banget tentang inflasi ya. Jadi, inflasi itu apa dan sebenarnya seberapa penting sih inflasi itu? Nah, gini loh teman-teman. Inflasi itu adalah kondisi di mana harga-harga naik. Nah, gampangnya kayak gitu aja dah, gitu. Jadi kenaikan pada harga-harga. Harga itu bisa harga kayak properti, harga itu bisa berupa harga barang, gitu. Jadi intinya ada kondisi kenaikan. Nah, yang tidak diharapkan itu adalah hyperinflasi dan deflasi, ya. Hyperinflasi adalah kondisi di mana apa namanya? Inflasi yang terlalu berlebihan atau harganya itu naik berlebihan gitu di luar daripada nalar. Kita ambil contoh kasus hiperinflasi kayak di Zimbabwe, di Zimbabwe lah ya gitu. Nah di situ tuh benar-benar kondisi hyperinflasi. Jadi kayak misalkan kalian beli tisu toilet yang mungkin harganya puluhan ribu ya kan, itu bisa jadi ratusan ribu bahkan jutaan satu tisu toilet ya. Nah itu keadaan dimana hyperinflasi gampangnya. Dan itu nggak diharapkan dong. Nah, deflasi, yaitu ada satu lagi deflasi. Deflasi itu adalah kondisi di mana hmm, harga rata-rata di kedepan hari itu akan menurun. Entah karena daya beli masyarakat turun, entah karena apa. Jadi harga-harga makin lama makin turun. Dan jeleknya deflasi ini adalah, jeleknya ya kalau misalkan harga di kedepan hari turun, otomatis orang akan lebih baik menyimpan uang dia, ya kan? Karena dia tahu ke depan hari harga bakal turun, ya kan? Kalau misalkan kalian tahu nih, misalkan ya, kalian tahu properti di kedepan hari bakal turun, ya kalian bakal ya udahlah gue nyimpen duit aja, ujung-ujungnya bakal turun kok gitu. Nah itu dia gitu. Atau misalkan gue pengen beli barang sesuatu nih, ternyata gue mikir nih, wah 5 tahun lagi nih bakal turun nih. Jadi ya udah gitu. Otomatis lu nggak mau mengeluarkan uang lo sekarang gitu. Itu sebenarnya kurang bagusnya. Kurang bagusnya kalau misalkan lu ngekep duit sendiri, ya mungkin di kedepan hari lu yang bagus. Tapi sistem perekonomian nggak jalan, Pak. Kalau misalkan semua orang punya sifat kayak kita, ya misalkan ngekip duitnya itu sampai beberapa tahun kemudian, nah itu parah. Ya lo bayangin dong, bisnis berarti nggak ada pemasukan. Bisnis nggak ada pemasukan, mereka nggak bisa bertahan 5 tahun, ya kan? Kita niatnya mau ngumpulin nih, di 5 tahun bisnis tersebut udah gulung tikar. Nah itu yang terjadi pada deflasi teman-teman. Jadi jeleknya kayak gitu. Walaupun emang kelihatannya oh bagus nih, tapi sebenarnya kalau uang perputaran kita juga nggak ngalir dengan seharusnya, itu nggak akan bagus gitu. Ya bisnis itu udah keburu gulung tikar sebelum duit itu sebelum 5 tahun ke depan harganya turun kayak gitu. Jadi itu nggak bagus untuk sirkulasi bisnis. Nah balik kepada inflasi ya. Inflasi itu sebenarnya yang diharapkan juga sih oleh pemerintah ya, yang gue pikir. Kenapa? Karena sebenarnya inflasi itu bagus kalau misalkan terukur ya. Inflasi yang terukur tuh dalam arti ya kenaikan harga boleh naik, tapi dia itu tidak terlalu fantastis naiknya gitu. Nah, kalau misalkan kenaikan harga secara terukur ini ya otomatis kan kita mikir kayak ya udahlah, gue kalau misalkan mau beli hari ini aja gitu. Ada orang yang pengen beli hari ini, ada orang yang pengen ngekip terus di kedepan hari supaya bisa beli barang tersebut. Nah, itu bagus gitu loh. Dengan pola pikir seperti itu, otomatis perekonomian jalan dong gitu. Otomatis money flows-nya jalan dong. Nah, itu yang diharapkan oleh dari sisi pemerintah juga kalau untuk inflasi. Tapi yang nggak diharapkan adalah deflasi sama hyperinflasi gitu. Naik harga berlebihan nggak bagus, turun harga terlalu berlebihan juga nggak bagus. Ya gitu. Jadi mendingan di standar lah gitu, dalam arti ya naik tapi pelan aja gitu, nggak usah yang terlalu fantastis juga. Nah itu sebenarnya apa ya, kayak gambaran luas tentang inflasi gitu. Jadi inflasi kenapa bagus ya karena gitu, otomatis uang perputaran di negara ini pun jadinya bagus gitu loh. Jadi orang yang ngejual ya, ngejual barang atau jasa, ya dia tetap dapat income gitu. Dan masyarakat tuh mayoritas pemikirannya itu adalah ya ada yang ngabisin hari ini, ada yang pengen investasi di kedepan hari, ada yang ini. Jadi kayak bervarian gitu loh. Kalau inflasi, tapi kalau deflasi itu rata-rata pemikirannya juga gitu gitu.
ya udahlah gue keep aja duitnya gitu dibandingkan gue spending hari ini. Nah itu teman-teman. Jadi pada akhirnya usaha pun akan mati kalau kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang gue pengen sampaikan ke teman-teman. Nah gimana komentar teman-teman semua? Apa mungkin dapat insight setelah ngobrol sama gue hari ini ya kan di video gue? Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.